alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di pagi hari ini kami sampaikan Quran surat 5, surat Al-Maidah sekitar ayat 48 sampai 50. Supaya ada pembaruan pandangan kita tentang Islam. Sebab selama ini yang kita pahami Islam itu rata-rata hanya dipahami syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nanti setelah kita lihat ayat ini ternyata ajaran Islam itu cukup luas, mencakup segala permasalahan yang ada di dunia ini. Ayat itu berbunyi seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa muhaiminan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad apa? Al-kitabah, kitab Quran, bil haqq, dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya dibenarkan oleh kitab Quran ini. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian atasnya. Jadi kitab-kitab itu nanti diukur dengan Quran. Misalnya, kalau ada anggapan bahwa Nabi Isa itu disalib, Quran menjelaskan Nabi Isa tidak disalib. Justru Nabi Isa itu diangkat ke langit untuk menghadap Allah. Jadi ini sebagai counter juga terhadap kitab-kitab sebelumnya, maka disebutkan wa muhaiminan alaihi. Termasuk kitab Quran ini kitab yang sudah disesuaikan oleh Allah dengan kondisi manusia. Karena apa? Karena kondisi manusia sekarang dengan zaman dulu itu beda. Termasuk jumlahnya beda. Makanya sekarang itu kalau nikah dengan saudara kandung dosa, tidak boleh. Tapi zamannya Nabi Adam boleh. Justru nikahnya dengan saudara kandung, logikanya tidak ada orang. Orangnya cuma anaknya Nabi Adam, sehingga nikahnya dengan saudara kandungnya. Maka Quran ini disesuaikan dengan situasi sekarang sudah. Lalu apa perintah Allah? Fahkum bainahum, maka putuskanlah antara mereka, hukumilah antara mereka itu bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ya Quran itu tadi. Ya, wa anzalna ilaikal kitaba tadi. Disuruh menghukumi dengan Quran itu. Okay. Disuruh memutuskan perkara antara mereka itu dengan Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah ini sudah menetapkan seperti itu, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak menggunakan aturan Quran. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan perkara itu dengan kitab Allah. Jangan menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada Muhammad, dengan kebenaran Quran. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat kami jadikan di antara mereka itu syariat dan jalan yang terang. Maka tadi sudah sampaikan
syariat Nabi Adam beda dengan syariat Nabi Muhammad. Cuma syariatnya saja, tapi yang diajarkan satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Itu saja. La ma'buda illallah. Tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dan tiap hari itu kita ucapkan tiap hari. Ya kana budu, ya kana nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu sampai sekarang. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah itu berkehendak, la ja'alakum, sungguh Allah jadikan kamu itu umat wahidah, dijadikan umat yang satu saja. Kalau Allah berkehendak, itu mudah bagi Allah. Gak ono sing macam-macam pecah-pecah dari keislaman, tidak ada. Jadikan satu. Allah itu gampang itu kalau menjadikan seperti itu. Kenapa tidak dijadikan seperti itu? Kata Allah, walakin tetapi liyabluwakum fima atakum. Supaya Allah menguji kamu dalam apa yang Allah berikan kepada kamu. Yang diberikan kepada kamu apa? Ya kitab ini. Diuji kita itu sebenarnya. Mau menggunakan itu ataupun enggak. Ya nanti banyak problem kalau kita jabarkan terus ini. Nanti saya sampaikan itu. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum, maka Allah kabarkan kepada kamu bima kuntum, terhadap apa yang fihi tahtalifun, yang kamu berselisih di dalamnya. Nah, terkait dengan aturan-aturan Allah yang harus diterapkan itu di dalam suatu negara itu berselisih orang. Oh, Islam itu tidak memerintahkan itu, Islam itu tidak ada politik macam-macam. Tapi kalau kita melihat ayat ini bagaimana? Itu. Diperintah. Nah, nanti kelanjutannya kalau kita terapkan, nanti kita berhadapan dengan aturan-aturan negara, itu repotnya di situ. Wa anikum bainahum bima anzalallah, dan bahwasanya putuskanlah antara mereka itu dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, berhati-hatilah kamu mereka, agar mereka tidak menimpakan kepada kamu dari sebagian amba'ti ma anjalallahu ilaika, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu, agar tidak memalingkan gitu. Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, wa'lam, ketahuilah, annama, sesungguhnya, yuridullahu, Allah mengendaki, ayyusibahum, untuk menimpakan musibah kepada kamu, biba'di dzunubihim, disebabkan dosa-dosa kamu. Ini sudah ada setengah-setengah ancaman yang diberikan oleh Allah. Wa in kasira, dan sesungguhnya kebanyakan minanasi daripada manusia itu lafasikun, sungguh orang fasik. Afa hukmul jahiliyah yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini sebuah syarat, bukan sebagai syarat, sebagai sinyal kita itu sebenarnya harus menggunakan aturan Allah. Tapi kalau kita gunakan itu semua di dalam satu negara yang tidak menggunakan aturan Islam, ya jadi masalah. Kita terapkan itu, berarti mengganti undang-undang, kan begitu. Tapi kalau penjelasan tidak menerapkan ayat-ayat seperti ini, walaupun itu bukan tugas kita, tapi tugas-tugasnya ada tugas pembuat hukum. Kalau tidak diterapkan, kita berarti melanggar aturan ini. Jadi tidak maju kena, mundur kena. Nah, solusinya gimana?
Solusinya adalah bagaimana supaya kita itu selamat dua-duanya. Itu tidak mudah. Karena ketika orang itu tidak bisa menjawab itu, maka yang muncul adalah menyembunyikan informasi agama ini. Atau memilih-milih ayat. Lah kedua-duanya ini akan diancam oleh Allah. Kalau orang itu menyembunyikan ayat, menyembunyikan agama, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah. Seperti saya bacakan dalam sholat tadi itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Itu efek yang ditimbulkan. Atau juga timbulnya bisa memilih-milih ayat, pakai ayat ini aja, nah pakai ayat itu, ayat berbahaya itu. Ini juga diancam oleh Allah. Karena kalau memilih-milih seperti itu berarti mengkafirkan sebagian isi kitab dan mengimani sebagian isi kitab, itu pun juga jadi masalah, akan dikembalikan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ya, para sahabat pada demikian itu maka akan mendapat kehinaan di dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi timbul-timbulnya ini banyak sekali, dan ini banyak. Contoh saya pernah mendengar begini, nanti kalau umat Islam berpuasa menggunakan aturan-aturan Islam, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Bagaimana nasib agama-agama yang lain? Ucapan seperti itu sebenarnya adalah trik-trik mereka supaya umat Islam itu tidak bicara masalah Islam yang berkait dengan politik. Mereka takut. Padahal ajarannya seperti itu. Milih pemimpin juga ada. Nah kalau pemimpin juga ada berarti wilayah pemilu kan gitu. Ada semua. Tapi tidak begitu diekspos karena paham kita rata-rata syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga umat Islam itu dengan Islamnya sendiri masih kurang paham. Nah solusinya itu harus kita gunakan hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang substansinya sama dengan apa yang ada dalam Quran maupun hadis. Misalnya hukum narkoba. Hukum narkoba itu boleh apa enggak? Haram apa enggak? Zamannya Nabi enggak ada, narkoba itu enggak ada. Yang ada apa? Khomer. Minuman keras itu. Lah sifatnya minuman keras itu memabukkan. Lah narkoba ini sifatnya juga memabukkan. Maka derajatnya sama, substansinya sama. Maka hukum narkoba sama dengan hukum khamr, haram. Itu namanya qiyas. Nah sekarang ini kita kiaskan dengan apa kalau kita tidak melaksanakan itu? Kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat 2 ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Siapa memakannya dosa.
Kan begitu, karena dilarang. Tapi bisa tidak dosa, boleh dimakan kalau kondisi terpaksa. Berarti orang makan dalam kondisi terpaksa, makan barang larangan tadi itu tidak berdosa. Apa ayatnya? Lanjutnya tadi itu. Famanit turo ghairu bagin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya, padahal dia tidak mengendaki, dan dalam makan itu tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti orang makan babi, makan barang larangan tadi dalam kondisi terpaksa itu tidak berdosa. Tapi kalau dimakan dengan kondisi sempurna, dosa. Makanya orang itu makan dalam kondisi terpaksa. Di sisi lain juga ada orang yang makan tapi dalam kondisi sukarela. Maka yang satu tadi memakan dalam kondisi terpaksa justru berpahala, yang memakan dalam kondisi sukarela dosa. Nah, kalau kita itu tahu bahwa itu adalah kewajiban kita untuk menerapkan aturan-aturan Allah seperti itu, terus kita tidak bisa melakukan karena ada sebab, mungkin akan dipenjara atau macam-macam, akhirnya bisa kita makan itu. Kita terima, berarti kita sama dengan makan babi itu tadi. Lah makan babi seperti itu tidak berdosa. Lah kita kiaskan dengan itu. Ya, sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai orang Islam yang baik, yang tidak melanggar aturan negara. Dan menjadi warga negara yang baik, yang tidak melanggar Islam. Loh, ini penting. Banyak di antara kita itu orang yang menerangkan agama belum tentu berani menyerangkan apa adanya, karena takut dan sebagainya. Nah, ini ilmu. Kalau kita bilang Islam itu A, itu teori. Teori tidak bisa dipidanakan. Kalau saya bilang komunis itu B, misalnya, itu teori, ilmunya tidak bisa dipidanakan. Kalau orang itu tidak melakukan tindak pidana, kan begitu. Nah, oleh karena itu ilmu ini penting bagi kita. Sebenarnya ini adalah menyelamatkan kita, sehingga kita hidup di negara yang tidak Islami tidak ada masalah. Kita pakai ayat ini. Apalagi hidup di negara yang menggunakan aturan Islam, itu tambah gampang. Ya, jadi ini merupakan sebagai pencerahan tentang paham keagamaan. Karena kalau kita melihat Rasulullah itu berhasil memperjuangkan Islam dalam kurun waktu 22 sampai 23 tahun. Itu yang digarap dulu adalah SDM, dimulai dari Iqra. Nah, kalau kita dari mana? Ini juga penting. Nah, itu harus kita diagnosa kondisi kita sebenarnya umat Islam terbesar di dunia, tetapi tidak pernah menang dalam kancah perpolitikan. Tidak pernah, zaman sampai mulai kemerdekaan sampai sekarang umat Islam tidak pernah menerapkan aturan Islam, tidak pernah. Pernah sudah menjadikan undang-undang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. Sudah diprotes oleh orang-orang Nasrani. Nah, iku kok gawe, aku gawe negara dhewe kok bagian timur Indonesia. Akhirnya terjadilah toleransi Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia itu diberi kesempatan seperti sekarang ini. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah, itu sebenarnya perjuangan sudah lama, tetapi tidak pernah berhasil. Nah, saya melihat orang Islam Indonesia ini, kalau kita kaitkan dengan perjuangannya Nabi, apa ya, dari mana kita mulai? Kalau Rasulullah dari Iqra, maka saya melihat bahwa Islam di Indonesia ini harus dimulai dengan paham keagamaannya. Karena dengan paham keagamaannya itu, orang itu akan melakukan aktivitasnya. Aktivitasnya dipengaruhi oleh paham agama itu. Kalau pahamnya hanya 5 itu, memang ya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah cukup. Sholat aja saya rakaat atau 2000 rakaat, tidak ada masalah. Umpama begitu. Nah, ini kalau dirubah, dia akan jadi pemimpinan, dia akan bagaimana Islam itu bisa jaya. Tentu lewat konstitusi dan sebagainya. Saya kira itu
yang kita sampaikan sebagai pencerahan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.